Oke, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan untuk bukunya mungkin udah saya update. Udah saya tulis. Jadi kan kalau kita lihat dari lingkaran Golden Circle, kalian bisa baca artikel tentang Golden Circle di website saya tentang eh yaitu yang dipublikasikan oleh Simon Sinek tentang lingkaran-lingkaran, ya ini lingkaran motivasi lah. Apa jadi ini untuk lingkaran yang terdalam itu adalah why, atau bisa kita bilang alasan kenapa kita melakukan sebuah sesuatu gitu loh. Nah, setelah itu ada lingkaran kedua. Jadi kemarin kan udah saya jelasin tentang mengapa sih filosofi itu penting. Ada 3 alasan ya. Banyak masalah yang bisa diselesaikan sama filosofi. Terus kemudian kita juga terhindar dari FOMO, fear of missing out, dan juga kita di situ, kalau kita lihat dari sejarahnya juga, bahwa orang yang berpikiran besar itu punya pengikut. Dan kalau kita di situ nggak berpikiran besar juga, nggak punya filosofi juga sendiri, ya kita akan mudah untuk ikut-ikutan gitu loh, dan kita akan mudah untuk digiring. So, setelah itu kita akan membahas tentang how. How ini bisa dibilang adalah bagaimana. Jadi di sini dalam buku ini saya akan jelasin sedikit juga tentang beberapa filosofi yang di situ bisa dibilang sangat, bukan berguna sih, tapi maksudku sangat mempengaruhi dari hidup saya sendiri gitu loh. Tentang how ini. Di sini saya membahas tentang empat buah filosofi. Yang pertama adalah stoicisme. Stoicisme ini yang paling terkenal dari apa namanya itu Marcus Aurelius, kaisar dari Romawi. Dan kalau kalian ingin membaca tentang buku yang praktis tentang itu, ada di Filosofi Teras. Kalian bisa membacanya juga tentang bagaimana implementasi secara praktis filosofi stoicisme. Terus kemudian kalau untuk dasar-dasarnya, bukan dasar sih sebenarnya, Marcus Aurelius sendiri itu punya karya yang disebut dengan meditation, dan itu merupakan, mungkin bisa dibilang Bible atau kitab suci, bukan pedoman sih, tapi sebuah pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dari Marcus Aurelius tentang filosofi kehidupannya. Itu sebut. Terus kemudian ada Buddhisme. Buddhisme ini bisa dibilang filosofi dari agama Buddha. Kalau aku sendiri gak begitu setuju bahwa Buddha itu adalah sebuah agama, tapi bisa dibilang bahwa Buddha itu adalah sebuah jalan hidup yang harus kita lalui, bukan yang harus kita lalui, yang dipopulerkan oleh yang namanya Siddhartha Gautama. Nah, di sini saya membahas tentang kisah dari Siddhartha Gautama, tentang bagaimana kehidupan itu penuh sekali dengan penderitaan, dan bahwa yang namanya penderitaan dari kehidupan itu bisa kita kurangi dan bisa dihilangkan dengan cara yang disebut dengan 8 jalan mulia. Nah, ini adalah filosofi tentang Buddhisme. Terus kemudian ada juga tentang Konfusianisme. Konfusianisme ini kalau di Indonesia sendiri itu apa namanya itu, bisa dibilang bahwa itu adalah Konghucu. Kalian mungkin lebih kenal kepada Konghucu daripada Konfusianisme. Nah, ini merupakan salah satu dari 3 filsuf besar di Cina. Yang pertama adalah Siddhartha Gautama atau Buddha, terus Confucius atau nama aslinya mungkin Kongzi, dan Taoisme. Untuk Taoisme sendiri nggak perlu aku jelaskan juga, karena ya saya lebih suka sama Confucius sih secara pribadi juga. Dan di apa namanya itu filosofi Confucius ini, kita di sini Kongzi, yaitu di situ menitik beratkan pada pembelajaran setiap manusia. Jadi kita hidup itu, kalau menurut Kongzi juga, kita hidup adalah untuk belajar, dan titik tertinggi, bukan titik tertinggi sih, hasil dari pembelajaran itu adalah bagaimana kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang nggak baik, apa yang benar dan apa yang salah. Dan ketika orang di situ bisa menghargai apa yang baik, apa yang salah, apa yang buruk, apa yang benar, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, itu adalah inti dari filsafat Konfusianisme. Jadi kita di situ perlu belajar dan kemudian menemukan apa yang baik bagi kehidupan kita, dan kemudian setelah itu baru menerapkan apa yang baik tersebut. Nah, terus belajar, tetap terus belajar untuk menerapkan apa kebaikan tersebut. Dan yang terakhir adalah eksistensialisme. Eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini merupakan sebuah salah satu filosofi modern yang mungkin kalian juga udah pernah dengar juga mungkin tentang eksistensialisme. Inti dari ajaran bukan ajaran, aduh ya Allah, kayak agama aja. Inti dari filosofi eksistensialisme ini adalah bahwa kita di sini yang namanya eksistensi itu mendahului dari esensi. Maksudnya itu kayak eh, misal ya, sebuah pisau. Pisau itu bukan dibuat karena ada tujuan tertentu, tetapi pisaunya sendiri yang membuat tujuan itu ada.
Wow, gimana sih? Maksudnya tuh kayak gini. Ketika kalian membuat sebuah pisau, ada tukang pisau yang membuat sebuah pisau, eh para eksistensialis ini di situ yakin bahwa yang namanya tujuan dari pembuatan pisau itu bukan ada dulu sebelum pisaunya ada. Jadi gak bukan si pengrajin pisau ini memikirkan saya ingin membuat sebuah alat yang digunakan untuk memotong sayur kemudian jadi pisau, nggak seperti itu, tetapi pisaunya ini ada dulu baru kemudian tujuannya itu mengikuti. Nah, kayak gitu, jadi pisaunya ini ada terlebih dahulu terus kemudian setelah itu tujuannya dari pisau ini itu mengikuti. Nah, ini filosofi eksistensialisme yang modern ini ya apa namanya itu didukung oleh banyak filsuf modern mulai dari abad ke-17. Jadi kalau mungkin filosofi kuno ya seperti Buddhisme sama Konfusianisme dan juga Taoisme, itu filosofinya itu uh, berkebalikan. Jadi tujuannya itu ada terlebih dahulu baru kemudian diciptakan. Nah, kalau menurut pandangan para eksistensialisme itu sendiri bahwa yang namanya manusia itu harus ada terlebih dahulu, baru kemudian manusia yang ada itu menentukan dibuatnya itu untuk tujuan apa. Jadi intinya setiap manusia itu memiliki sebuah kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri, dan tujuan hidupnya itu harus bertanggung jawab dengan apa yang harus bertanggung jawab dengan kehidupan sosial. Nah, itu adalah eksistensialisme. Para tokoh eksistensialisme yang mungkin cukup terkenal, mungkin Viktor Frankl. Viktor Frankl itu apa namanya, orang yang dipenjara di Nazi dan kemudian dia menulis buku yang judulnya adalah Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning. Kalian bisa cari aja. Saya juga belum baca bukunya. Tentu ada Nietzsche. Aku gak tahu apa namanya itu bacanya gimana, Nietzsche. Terus mungkin Sartre namanya. Nah, itu adalah filosofis eksistensialisme modern yang di situ mendukung bahwa manusia itu berhak untuk menentukan tujuan kehidupannya sendiri selama di situ bertanggung jawab terhadap apa yang konsekuensi dari apa tujuan hidupnya itu. Berbeda dengan filosofis yang lain di Buddhisme, kita di situ sebagai seorang manusia, kita di situ sudah ditentukan tujuan utamanya. Atau di Konfusianisme, saya di sini mengatakan bahwa tujuan utama manusia adalah untuk belajar. Nah, itu filosofi Konfusianisme itu seperti itu. Jadi meskipun manusia itu baru lahir, nah itu udah ada tujuannya dulu. Tujuan dijadikan manusia adalah untuk belajar dan menjadi orang baik. Nah, itu adalah Konfusianisme. Sedangkan eksistensialisme itu berbeda. Manusia lahir terlebih dahulu. Nah, setelah itu melalui dari pengalaman, berbagai macam pengalaman yang ada, baru dia bisa apa namanya itu menentukan tujuan hidupnya sendiri. Yang mana tujuan hidupnya itu harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ada. Nah, itu adalah 4 filosofi yang nanti mungkin akan saya bahas di buku ini. Filosofi itu penting. Ya, kalian bisa mendownloadnya lagi, mendownloadnya untuk mendapatkan buku ini secara gratis juga. Karena ya saya ingin untuk berbagi tentang pemikiran ini, pemikiran tentang filosofi, bahwa yang namanya filosofi itu benar-benar penting. Dan kalau kalian di situ sudah apa namanya itu mengerti, ya bukan mengerti sih, apa filosofi hidup kalian, ya kalian di situ menjadi orang yang di situ resilient. Apa resilient itu tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Contohnya kalau kalian di situ mungkin sudah gagal berkali-kali, tapi kemudian ketika kalian mengingat bahwa filosofi hidup kalian itu masih belum tercapai, ya pastinya kalian bisa untuk lanjut lagi gitu loh. Ya intinya yang namanya filosofi itu benar-benar penting untuk kehidupan kalian ke depannya nanti. Apalagi di masa-masa mungkin bagi kalian yang mendengarkan mungkin masih muda ya, seperti saya juga masih muda, dan saya menganggap bahwa filosofi itu benar-benar hal yang sangat penting. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang bagaimana kita menerapkan filosofi ini, di sini saya menjelaskan tentang 4 filosofi yang bisa kalian terapkan: Stoicisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan eksistensialisme. Untuk filosofi-filosofi yang lain seperti nihilisme, Taoisme, sinisme, dan lain sebagainya, kalian bisa mencari referensi sendiri, karena empat ini merupakan filosofi-filosofi yang cukup mengubah bagi hidup saya juga. Dan saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman saya tentang filosofi ini kepada kalian, sehingga mungkin kalian merasa termotivasi untuk bisa mengubah pandangan kalian tentang kehidupan ini dengan belajar berbagai macam filosofi. Oke, mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendengarkan sedikit lagi tentang apa itu filosofi, filsafat yang akan saya bahas di akhir buku ini. So, jangan lupa like dan subscribe, dan komen juga kalau perlu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.